65. Oke, baik. Kepada rekan-rekan, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah jelas, Mbak. Ya, sudah ada Bapak Prof. Sugiman ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Bagus. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Di mana Mas Hadi posisi? Ini di gedung pasca lantai 1, Pak, bersama teman-teman yang lain. Selamat menikmati. Siap. Baik, kepada seluruh peserta, kiranya yang belum menggunakan background atau mungkin yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam karena sebentar lagi acara kita akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Sugiman, Magister of Science, selaku Koordinator Program Studi Magister dan Doktor Pendidikan Matematika. Yang kami hormati Kak Nur Fitriani, Sarjana Pendidikan, dan Kak Hadi Nur Rahman, Magister Pendidikan, selaku narasumber, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan program studi Magister dan Doktor Pendidikan Matematika tahun 2022 yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat atas rahmatnya kita semua dapat bertatap maya di workshop seri 1 tahun 2022 dengan tema Some Tips in Searching Reference. Salawat teriring salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta workshop seri 1 tahun 2022, sebelum kita memasuki acara, marilah kita mulai dengan menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga kita dapat melangsungkan kegiatan ini dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne UNY. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk tetap duduk dengan hikmat.
Selanjutnya, sambutan Koordinator Angkatan Program Studi Magister Pendidikan tahun 2022 kepada Saudari Siti Nur Fajriah, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Sugiman, Magister of Science, selaku Koordinator Program Studi Magister dan Doktor Pendidikan Matematika. Yang saya hormati Kak Hadi Nur Rahman, Magister Pendidikan, dan Kak Nur Fitriani, Sarjana Pendidikan, selaku narasumber, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta workshop seri 1 ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap maya mengikuti workshop seri 1 ini dengan tema Some Tips in Searching Reference. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pertama-tama izinkan saya selaku Koordinator Angkatan Program Studi Magister Pendidikan Matematika tahun 2022 untuk menyampaikan tujuan diadakannya workshop seri 1 ini. Sebelumnya perlu saya jelaskan bahwasanya kegiatan ini didasari dari pengalaman mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir, sehingga mengakibatkan tidak jarang mahasiswa mengalami kesulitan untuk lulus tepat waktu. Oleh karena itu, perlu diadakannya kegiatan penunjang seperti workshop ini guna percepatan studi. Perlu kita ketahui, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua, bahwa insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Semoga Bapak, Ibu, serta rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menghadapi berbagai proses yang akan kita tempuh dalam menjalani studi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Saudari Siti Nur Fajriah, Sarjana Pendidikan, yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan Koordinator Program Studi Magister dan Doktor Pendidikan Matematika kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sugiman, Magister of Science, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu meskipun tidak tatap muka, tapi kita bisa tatap maya dengan para mahasiswa baru. Nah, alhamdulillah, selamat mahasiswa baru sudah bergabung di S2 maupun S3 Pendidikan Matematika, yang dengan kita bergabungnya para mahasiswa semoga semakin memperkuat jajaran atau kesiapan kita di dalam menyumbangkan perkembangan dan kemajuan di pendidikan matematika Indonesia. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa
variasi kesiapan mahasiswa di dalam perkuliahan sangat beragam, terutama di dalam kesiapan mencari referensi yang bisa didapat secara online. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Prodi S2 dan S3 mengadakan acara ini guna membekali bagi yang belum pernah mengikuti dan Mohon maaf, Prof. Suaranya tidak dengar. Nah, ya, dengar lagi? Sudah? Tes? sudah, Prof. Oke ya. Oke ya, kita berharap dengan kegiatan ini mahasiswa baru baik S2 maupun S3 sudah siap di dalam mencari referensi yang utamanya sebagai syarat untuk perkuliahan maupun pembuatan tesis ataupun disertasi. Nah, sebagaimana dari yang dicanangkan oleh Bapak Rektor dan juga Bapak Dekan yang sangat berharap agar mahasiswa S2 bisa lulus selama 2 tahun dan mahasiswa S3 bisa lulus selama 3 tahun. Amin. Semoga semua bisa lulus tepat waktu. Namun demikian, hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah tingkat kesiapan dan tingkat daya juang mahasiswa yang perlu ditegakkan secara terus-menerus seperti itu. Mengingat hal itu, maka akan ada 2 seri. Yang pertama adalah seri bagaimana mencari referensi, yang lain tentang Mendeley akan dibawakan tempat yang lainnya, dan nanti yang kemudian seri kedua diselenggarakan oleh S3, yang S2 ikut silakan, yaitu untuk pencarian referensi yang lebih mendalam dan melihat kebaharuan dari apa yang akan ditulis seperti itu. Nah, saya berharap semoga dengan adanya serial tentang penyiapan mahasiswa dalam pencarian referensi, maka yang pertama untuk yang S2 bisa mengajukan judul yang inspiratif dan terkini di akhir semester ini. Tapi tidak bisa mendadak, maka mahasiswa harus mulai dari sekarang melalui perkuliahan masalah-masalah pendidikan matematika. Nah, yang lebih sulit lagi untuk mahasiswa S3 karena di bulan pertama atau pertengahan bulan kedua nanti sudah diminta untuk mengumpulkan judul disertasi yang akan ditulisnya. Karena memang sekarang untuk S3 itu adalah dengan setengah research atau semi research. Artinya apa? Perkuliahan hanya 2 semester dan semester kedua pun sudah ada proposal, nanti sampai dengan semester ke-6 lebih banyak kerja yang sifatnya mandiri seperti itu. Oleh karena itu dengan pembekalan ini saya sangat berharap bisa membantu para mahasiswa dapat mendapatkan alat atau sarana untuk menelusuri lebih jauh tentang hal-hal yang terkait dengan penyusunan tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3 seperti itu. Kan nanti kalau mudah-mudahan pembicara saya hubungi yang dari jauh-jauh ya, ada Mbak Nur Fitri dari jauh, kemudian Mas Hadi juga jauh. Terima kasih ya Mbak Nur Fitri dan juga Mas Hadi yang telah berkenan untuk sharing pengalaman dan sebagainya. Jadi tentu nanti sifatnya adalah diskusi untuk 2 arah seperti Mohon maaf, Prof. Oh, suaranya mati lagi. Oh, Ya, oke, kepencet, ya. Prof. Bisa ya, ya nggak apa-apa. Kita berharap semoga pada acara ini bisa ditindaklanjuti dengan pencarian lebih mandiri karena yang S2 tingkat kemandiriannya sekitar 50-60%, kalau yang S3 kemandiriannya 75-80%. Nah, jadi nanti yang S2, S3 semoga bisa menyumbangkan hal yang baru untuk kita sajikan dan kita bisa cepat menyelesaikan studinya masing-masing. Cukup itu, terima kasih atas kehadirannya di poin ini dan jangan lupa kalau direkam nanti bisa di-share ke yang tidak mengikuti dan semoga semuanya bisa mengikuti agenda dengan baik. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sugiman, Magister of Science yang telah memberikan sambutannya. Hadirin peserta webinar seri 1 tahun 2022,
kegiatan webinar seri 1 tahun dipandu oleh moderator kita, yakni kepada Saudari Rusdi Lagalenta, Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Anis. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusdiati. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Rusdiati Lagalante, SPD. Mohon maaf, nama saya Rusdiati Lagalante, SPD. Dalam workshop kali ini, selama beberapa menit ke depan, saya akan memandu workshop seri 1 ini. Untuk itu, sebelum ke narasumber kita pada siang hari ini, saya ucapkan selamat bergabung kepada Profesor Sugiman. Selamat bergabung juga untuk 2 narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum ke 2 narasumber kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari 2 narasumber kita. Narasumber kita yang pertama yaitu dengan nama Nur Fitriani. Kak Nur Fitriani ini memulai karir di dunia pendidikan sejak tahun 2017 di SMK Medika Samarinda. Pemerhati dunia pendidikan, aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ada 3 penelitian yang beliau lakukan, salah satunya yaitu desain didaktis pembelajaran aljabar kelas 7 dengan pendekatan realistik mathematics education. Ada juga pengabdian masyarakat yang dilakukan beliau, salah satunya membangun Rumah Cerdas Samarinda dengan misi ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Pengalaman kerja beliau, yaitu yang pertama, guru tetap di Yayasan SMK Medika Samarinda dari tahun 2017 sampai sekarang. Yang kedua, yaitu pengajar tetap Rumah Cerdas Samarinda dari 2018 sampai sekarang. Dan yang ketiga, yaitu founder Rumah Cerdas Samarinda 2018 sampai sekarang. Pendidikan beliau, S1-nya di Universitas Mula Warman Samarinda pada tahun 2017, S2 beliau sekarang yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang kedua yaitu Kak Hadi Nur Rahman, MPD. Beliau lahir di Samarinda pada tanggal 10 November 1990. Pendidikan beliau yaitu S1-nya di Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman pada tahun 2009. S2 beliau di Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019. Riwayat organisasi, ada 2 riwayat organisasi beliau, salah satunya yaitu Ketua Bidang 1 Himap Unmul pada tahun 2011-2012. Riwayat pekerjaan beliau ada 4, salah satunya yaitu staf Laboran Matematika Unmul 2010-2012. Riwayat pengalaman ada 16, salah satunya yaitu Panitia Serawung Etnomatematika dengan judul Pengembangan dan Penelitian Etnomatematika di Era Erupsi 2021. Nah, itu adalah CV dari 2 narasumber kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada 2 nama. Jadi pada workshop siang hari ini dikolaborasi oleh Kak Fitri dan Kak
dan Kak Hadi. Jadi yang pertama dipersilakan untuk Kak Fitri untuk memulai workshop kita pada siang hari ini. Disilakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kak Hadi, saya sampaikan duluan ya. Siap. Silakan. Baik, oke. Jadi pada workshop siang hari ini ada 2 sesi. Yang pertama itu secara teoritis, yang kedua nanti akan dilakukan secara praktik. Nah, dan untuk teoritisnya nanti saya yang sampaikan dan kemudian prakteknya akan langsung didemonstrasikan oleh Kak Hadi Nur Rahman seperti itu. Oke, saya izin untuk off cam dan share screen. Ya, panitia. Siap Kak, silakan. Aku share screen kan. Oke, apakah tampilan saya terlihat, teman-teman? Sudah Mbak. Oke, baik. Oke, jadi workshop kali ini tuh lebih tepatnya ke sharing ya, sharing pengalaman saya dan pengalaman Kak Hadi dalam mencari referensi, dan benar yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa hal ini penting untuk diadakan karena memang untuk penyelesaian studi kita baik S2 maupun S3 itu kayaknya akan sangat terkendala di pencarian referensi, karena sebagai akademisi semua yang kita lakukan, kita ucapkan, kita tulis itu harus berdasarkan referensi. Jadi kita tidak bisa bicara berdasarkan opini semata, tapi harus berdasarkan acuan, dan acuan itulah yang disebut dengan referensi seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan sedikit sharing kenapa sih referensi itu penting gitu kan. Karena untuk kalau kita bicara tentang studi seperti itu, pasti goals-nya adalah lulus. Bagaimana caranya kita bisa lulus? Nah, artinya ada syarat-syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu seperti itu. Nah, di UNY sedikit berbeda dengan kampus S1 saya. Di UNY itu ternyata ada 3 syarat untuk khusus S2 ya. Kalau S3 saya kurang tahu, mungkin akan lebih banyak dari itu persyaratannya. Ada tiga yang menjadi syarat untuk lulus di UNY yang saya rangkum. Yang pertama, tidak sekedar kita bisa menulis tesis, tapi ada faktor lain yang menjadi syarat untuk kita bisa lulus di S2 Pendidikan Matematika UNY. Yaitu kita harus bisa menulis karya ilmiah berupa paper, artikel jurnal, yang mana artikel jurnal itu nanti akan disubmit ke dalam jurnal atau proceeding terindeks. Baik terindeks itu artinya terranking secara nasional maupun secara global atau internasional. Jadi standarisasi di UNY untuk paper yang akan disubmit, dan paper ini menjadi syarat untuk yudisium kalau tidak salah ya Kak Hadi. Syarat untuk yudisium, mendaftar yudisium di UNY sebagai syarat lulus itu minimal Sinta 2 untuk skala nasional. Adapun untuk skala internasional, paper kita harus terindeks Scopus atau setidaknya Q3 seperti itu. Nah, dalam pembuatan tesis dan artikel itu, kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya referensi. Referensi dan ide untuk penelitian. Nah, ini 2 hal yang saling berkaitan. Dan sekedar informasi tambahan bahwa salah satu syarat lulus lainnya adalah skor pro TOEFL kita yang minimal itu 450 untuk S2. Jadi itu sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Saran saya kepada teman-teman,
supaya tidak gelabakan di akhir seperti itu. Nah, di sini ada dasar penulisan karya ilmiah. Sebenarnya di sini ada beberapa poin yang dia khusus untuk tesis dan ada juga untuk artikel seperti itu. Misalnya seperti di poin pertama, kita wajib menggunakan minimal 5 buku utama. Nah, syarat menggunakan minimal 5 buku utama ini adalah syarat tesis, syarat penulisan tesis. Informasi ini saya dapatkan langsung dari Prof. Sugiman saat beliau memberi prepare waktu kami mau proposal tesis, mata kuliah proposal tesis. Jadi disampaikan seperti itu. Kita menggunakan minimal 5 buku utama, yang mana 5 buku utama ini tidak terbatas tahunnya. Kenapa? Karena 5 buku utama ini adalah buku-buku, yang dimaksud 5 buku utama ini adalah buku-buku yang memuat teori-teori dasar yang digunakan oleh para peneliti dan ditulis dalam artikel-artikel seperti itu. Nah, yang kedua itu mensitasi minimal 10 artikel terindeks. Nanti akan di slide berikutnya akan dijelaskan kenapa harus artikel lebih banyak daripada buku. Karena buku itu adalah kumpulan teori yang dimuat dalam artikel. Nah, itu kenapa bukunya tidak terbatas oleh tahun. Jadi mau buku tahun 1900 berapa itu masih bisa digunakan selama itu buku awal, buku yang memuat teori dasar. Artinya buku yang memang mencetuskan teori itu pertama kali, seperti itu. Tapi tetap harus ada buku pendukung lainnya yang memperkokoh bahwa teori yang kita gunakan untuk penelitian kita itu relevan sampai saat ini. Dan pendukung lainnya tentu didukung dengan artikel jurnal yang merupakan hasil penelitian yang terupdate, seperti itu. Terupdate dan terindeks. Jadi memang ada standarisasinya. Nah, yang ketiga adalah referensi yang digunakan harus berbahasa asing. Bahasa asing di sini bahasa PBB. Jadi baik buku utama, buku pendukung, maupun artikel itu harus yang digunakan sebagai referensi harus yang berbahasa asing. Kemudian similaritasnya, nanti kan karya ilmiah yang kita buat, baik tesis maupun paper atau artikel jurnal itu akan dicek Turnitin atau pakai aplikasi yang lainnya, yang pasti similaritasnya itu maksimal 20%. Nah, tidak boleh di atas itu. Ketika di atas itu, maka harus ada yang diperbaiki dari karya ilmiah yang kita lakukan, kita buat, kita tulis seperti itu. Semakin kecil angka similaritasnya, maka semakin original hasil karya yang kita buat. Satu tips untuk memperkecil angka similaritas, yaitu mengutip dengan melakukan parafrase. Jadi kan nanti kita akan ada baca referensi, kemudian dari referensi yang kita baca, yang kita anggap bagus untuk dijadikan dasar kajian teori kita kutip dan lakukan kutipan dengan melakukan parafrase. Artinya, tidak kita tulis mentah-mentah kalimat yang ada di buku itu. Kita bahasakan kembali dengan bahasa kita, namun tetap dengan memiliki atau menyampaikan makna yang sama dengan apa yang tertuang di buku yang kita baca, seperti itu. Semakin kecil angka similaritasnya, maka semakin original karya yang kita buat. Kemudian di sini, nah ini dijelaskan bahwa buku itu kumpulan teori yang diambil atau dibaca dari artikel jurnal. Jadi kan kayak misalnya kita searching artikel jurnal di Google misalnya gitu kan. Terus kita baca. Penulisan artikel hasil penelitian yang ditulis oleh orang-orang itu pasti didasari oleh kajian teori. Nah, kajian teori yang termuat di situ itu berasal dari buku. Tipsnya kita kalau membaca artikel itu selain membaca isi, saran saya baca juga referensinya. Artinya baca referensi yang digunakan oleh penulis dalam menulis artikel tersebut. Kenapa? Tujuannya untuk kita bisa menelisik sampai akhirnya kita bisa mendapatkan buku utamanya. Jadi ada yang namanya kutipan primer, ada yang namanya kutipan sekunder. Kalau misalnya kita mengambil teori buku yang ditulis dalam artikel dan kita tidak memiliki buku aslinya, berarti kita mengutip secara sekunder. Dan lebih disarankan untuk mahasiswa melakukan kutipan secara primer. Artinya kita cari tahu,
oh artikel ini pakai buku apa ya? Kita lihat di daftar isinya, di daftar referensinya. Kemudian di daftar referensi, kita cari, kita coba download, ada nggak buku dari yang dia pakai, itu bisa di-download secara gratis. Atau misalnya kalau memang harganya terjangkau, kita bisa beli, seperti itu. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan buku utamanya. Kenapa itu disarankan? Karena setiap kali kita membaca satu statement yang sama, namun pembacanya berbeda, itu bisa saja menimbulkan pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu disarankan kita untuk membaca buku aslinya seperti apa, gitu. Selama masih terjangkau oleh mahasiswa. Kemudian, artikel jurnal yang dimaksud adalah referensi hasil penelitian terbaru. Kalau tidak salah, kemarin ini dijelaskan 8 tahun terakhir, 5 atau 8 tahun terakhir yang bisa dijadikan referensi. Jadi nanti kalau teman-teman searching, mencari referensi artikel, misalnya seperti itu, udah ada 2 kriteria yang harus disortir, menjadi kriteria penyortiran seperti itu. Yang pertama, tahunnya. 5-8 tahun terakhir, artinya lewat dari itu hanya bisa dijadikan bahan bacaan, tidak bisa dijadikan referensi. Yang kedua, indeksnya, terindeks Sinta 2 minimal, atau Scopus. Jadi ketika dia terindeks Sinta 3 berarti tidak bisa dijadikan referensi, tapi bisa dijadikan untuk bahan bacaan, seperti itu. Nah, kembali ke sini yang harus menggunakan bahasa asing. Sebelum terlupa, saya ingin sharing sedikit tips and trick yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya itu adalah orang yang lemah di bahasa Inggris gitu. Jadi kemampuan saya di bahasa Inggris sangat lemah. Nah, tapi kita udah harus start dari awal, seperti yang Prof katakan, kita sudah harus start dari awal mencari ide penelitian. Dan ide penelitian itu bisa didapat dari membaca banyak bahan. Bayangkan kalau orang yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya harus dijejali berbagai macam buku, kemudian berbagai macam artikel yang tersaji dalam bahasa Inggris. Maknanya nggak dapat, pusingnya iya gitu kan. Nah, jadi saran saya untuk pemula, baca dulu aja apapun artikelnya, yang penting keywordnya sama, maksudnya yang penting kalian udah paham mau cari yang mana dulu gitu. Nggak usah mikirin Sinta 2-nya dulu. Di awal banget nggak usah mikirin itunya dulu. Nggak usah mikirin bahasanya dulu. Pakai baca aja artikel yang bisa kita pahami. Yang pakai bahasa Indonesia. Yang penting maknanya kita dapat. Bedanya yang bagus dengan yang enggak itu hanya sajiannya kurang dalam gitu. Misalnya ada judul artikel yang pembahasannya sama. Yang satu sudah Sinta 2, yang satu belum. Itu yang membedakan salah satunya hanya kedalaman pembahasan. Artinya, memang untuk pemula pakai dulu aja yang bahasa Indonesia, yang penting paham apa yang disajikan, kemudian nanti setelah banyak membaca artikel-artikel atau buku-buku yang sejenis seperti itu, ditingkatkan dengan mencari referensi-referensi yang memang memenuhi standar di UNY seperti itu. Karena jujur banyak teman-teman, termasuk saya salah satunya, yang di awal itu pusingnya minta ampun hanya karena mendeadline-kan diri bahwa saya harus sehari baca 2 artikel yang berbahasa Inggris. Sedangkan saya nggak bisa bahasa Inggris. Pakai Google Translate pun kan maknanya kebalik-balik. Akhirnya kita nggak dapat makna dari artikel yang kita baca. Sedangkan yang esensinya adalah kita harus mendapatkan makna dari bacaan yang kita baca, seperti itu. Jadi baca dulu aja untuk teman-teman mahasiswa baru, baca dulu aja yang bahasa Indonesia, nanti lebih ditingkatkan lagi, kalau udah paham mau yang mana lebih ditingkatkan lagi referensinya, high quality dari referensi yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa mesin pencarian yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan referensi. Pertama, di sini ada mendeley.com. Ini salah satu mesin pencarian yang mudah diakses dan saya gunakan juga. Sangat mudah untuk diakses. Kemudian yang kedua ada doaj.org. Kemudian yang ketiga eric.org juga, ini adalah mesin pencarian yang sering saya gunakan karena kita tinggal ketik keyword, itu keluar ribuan artikel dari berbagai jurnal terkumpul jadi satu di sini.
Kemudian ada Sinta. Nah, Sinta ini ranking dari ranking secara nasional dari berbagai jurnal. Kemudian, nah ini ada tiga link yang direkomendasikan oleh Prof. Sugiman. Yang pertama ada mglclarified.com, kemudian ada Science Direct, kemudian ada Cimago Journal. Ini 3 jurnal yang sangat direkomendasikan oleh Prof. Sugiman untuk kita bisa mendapatkan referensi yang berkualitas. Kemudian ini dari UNY sendiri itu ada memfasilitasi banyak ya, tidak cuma satu tapi ada banyak difasilitasi untuk pencaharian referensi dan bahan bacaan. Contohnya ini eprints.uny.ac.id. Nah, di dalam sini itu tuh termuat skripsi, tesis, disertasi, dan ragam karya ilmiah hasil penelitian lainnya yang direpositorikan dalam satu web ini. Dan itu bisa diakses tentu dengan menggunakan email UNY student masing-masing gitu. Dari cover bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai lampiran itu bisa di-download selama kita pakai email UNY. Dan itu bisa dijadikan bahan bacaan, bahan contoh untuk pembuatan atau perancangan tugas akhir kita seperti itu. Kemudian ada e-library. Nah, ini di perpustakaan digital UNY punya juga. Kemudian ada Linktree. Ini khusus pendidikan matematika ya. Khusus pendidikan matematika. Jadi di dalamnya ini memuat klasifikasi jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus apa aja, jurnal-jurnal yang sudah terindeks Sinta 2 ada apa aja, dan itu ketika kalian klik nanti di sini, ketika diklik itu bisa muncul laman dari jurnal yang kalian tuju, dan kalian bisa ketikkan keyword di pencahariannya, keyword untuk artikel yang kalian cari, artikel tentang apa sih yang mau kalian cari seperti itu. Kemudian yang ini, kalau yang ini tadi, yang di atas, yang nomor 10 ini khusus jurnal ya. Kalau yang di bawahnya khusus buku, disimpan, direpositorikan dalam Google Drive, dan bisa diakses pakai email UNY. Jadi di dalamnya ini ada berbagai banyak kumpulan buku-buku yang sangat bisa untuk di-download. Kemudian yang ke-12, ini adalah perpustakaan digitalnya pribadi milik Prof. Sugiman. Jadi ini milik pribadinya Prof. Sugiman dan bisa diakses oleh semua mahasiswa yang memiliki email UNY. Di dalamnya itu saya pribadi sudah merasakan kebermanfaatannya, benar-benar ini sangat membantu saya saat kemarin menulis proposal ya. Menulis proposal karena satu variabel kita wajib menggunakan 5 buku utama dan 10 artikel terindeks untuk satu variabel. Berarti kalau kita punya tugas akhir itu 3 variabel, berarti kita harus punya 15 buku dan 30 artikel. Makanya ini sangat membantu banget karena di dalamnya banyak buku-buku dan sudah spesifik untuk pendidikan matematika gitu. Jadi ada yang buku RME, kalian bisa klik folder buku RME, kemudian ada untuk matematika murninya, ada untuk matematika education-nya, dan sebagainya gitu. Dan itu bisa di-download semua. Kemudian yang ke-13, yang selanjutnya ada Sci-Hub. Sci-Hub ini salah satu trik untuk kalian mendownload, untuk teman-teman dapat mendownload artikel atau buku atau chapter book atau book section yang tidak open access. Jadi ada di jurnal lain ternyata dia tidak open access, tapi kita bisa dapat DOI dari artikel tersebut, kita masukkan ke Sci-Hub di sini, kemudian di open, itu ada yang bisa terdownload seperti itu, walaupun tidak semua. Karena kita tahu buku-buku luar kan, kalau dirupiahkan juga mahal sebenarnya. Tapi ya ada yang bisa terdownload, bahkan ada yang sampai 900 halaman itu berbayarnya berapa US dollar, ternyata ketika kita dapat DOI-nya, kita masukkan ke sini, ternyata bisa di-download secara gratis dan utuh, seperti itu. Nanti mungkin akan dipraktekkan oleh Kak Hadi.
Kemudian Google Scholar. Nah, ini mesin pencarian yang paling familiar digunakan oleh mahasiswa di awal-awal perkuliahan. Karena paling mudah. Di sini kalau teman-teman ketikkan di Google Scholar kayak gitu, tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan apa yang ingin teman-teman cari. Misalnya tentang mathematics education misalnya kayak gitu. Tinggal diketik, kalau kita ketiknya dalam bahasa Inggris, nanti akan muncul berbagai macam artikel yang ditulis dari berbagai jurnal dalam bahasa Inggris juga. Tapi kalau teman-teman ketiknya dalam bahasa Indonesia, maka yang keluar juga jurnal-jurnalnya, artikel-artikelnya juga akan muncul dalam bahasa Indonesia seperti itu. Saya awal-awal cari bahan bacaan di sini dulu. Saya ketik dan bahasa Indonesia. Yang penting saya paham dulu gitu. Kemudian di sini ada contoh. Nah, misalnya nih kita pakai Google Scholar. Di sini saya ketikkan learning obstacle in mathematics. Keywordnya seperti itu. Ternyata muncul banyak banget artikel yang berkaitan dengan learning obstacle dalam pembelajaran matematika. Saya klik salah satu. Ternyata yang saya klik ini tidak bisa diakses, tidak open access gitu. Harus berbayar, entah harus berbayar atau gimana, yang pasti tidak ada tersedia tombol untuk mengklik PDF secara full text seperti itu. Nah, ternyata di bawah ini tadi ada DOI-nya, dan kemudian saya masukkan ke Sci-Hub nih. Ada link DOI-nya, kemudian pas diklik ternyata bisa. Tuh, ternyata bisa di-download artikel tersebut. Tips-tips yang seperti ini teman-teman harus harus didengar dan diingat dari sekarang, karena ini benar-benar berdasarkan pengalaman kami, ini sangat membantu teman-teman untuk mengumpulkan referensi yang bagus seperti itu. Itu secara teorinya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti akan segera dilanjutkan oleh Kak Hadi untuk prakteknya. Dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fit. Sebelum ke Kak Hadi, diingatkan bahwa apabila dari teman-teman ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Untuk itu, disilakan Kak Hadi untuk menyampaikan materinya. Disilakan, Kak. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Bisa? Terdengar, Kak. Oh ya, oke, siap. Baik. Saya akan mencoba menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, ya, Mbak Nur Fitriani, dari apa saja yang sudah disampaikan, ya itu sudah alhamdulillah menjadi sebuah informasi yang cukup. Tinggal prakteknya nih, bahasanya kan gitu ya, tinggal prakteknya. Saya akan coba, saya tidak akan banyak menggunakan PPT, ya, paling cuman ya, oke. Ini some tips in searching reference, ya, sesuai dengan judul dari pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya mungkin dari beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya, yang pasti nanti kita akan coba, ya, kita akan coba praktek mencari referensi dari beberapa contoh yang disampaikan oleh Mbak Nur Fitri tadi. Gimana caranya kita mau akses artikel, kemudian gimana downloadnya. Kalau nggak bisa di-download tadi pakai Sci-Hub, kita akan coba praktek setelah ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, nah kita coba nanti cari juga, saya mungkin punya, karena ini sharing ya, sekali lagi disampaikan oleh Mbak Nur Fitriani juga, karena ini sharing. Kalau memang nanti teman-teman yang hadir di sini punya tips yang sekiranya ampuh dan belum disampaikan oleh kami berdua, sangat dibolehkan sekali untuk bisa sharing juga. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nur Fitriani udah banyak sekali. Nah, ini mungkin akan saya tampilkan lagi beberapa. Nah, seperti OATD, Open Access Thesis and Dissertasi, kemudian ada aplikasi pencari namanya Publish and Perish, kemudian untuk cari buku ada PDF Drive sama FPDF dan lain-lain. Nanti bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya juga akan ada manajemen sumber referensi di browser. Nah, ini tips kalau dari pengalaman saya pribadi. Ada banyak tadi kan referensi yang
disampaikan oleh Mbak Nur Fitriani. Nah, tapi kalau kita catat atau kita simpan satu-satu, kadang catatan itu bisa hilang. Kadang juga kita nulis secara pribadi itu, oh tadi di mana ya, alamatnya apa ya, dan kita nggak mungkin bisa hafal semua gitu, kecuali yang sering dikunjungi. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ada sedikit tips dan trik yang akan saya sampaikan, gimana caranya kita mau manajemen referensi agar mudah tertata dan akhirnya, oh ini loh ketertarikan saya untuk nulis artikel atau mungkin nulis tesis atau disertasi dari sumber-sumber yang saya inginkan. Nah, kemudian nanti ya tips dari saya pribadi untuk menyeleksi referensi itu seperti apa. Nah, ini lagi-lagi seperti yang disampaikan sebelumnya, ini pengalaman pribadi. Mari kita coba sama-sama. Pertama kita praktek dulu ya. Oke, saya coba stop share dulu. Oke, ini sebentar. Ini nggak bisa ke hidden. Sebentar ya. Nah, oke, sip. Nah, sekarang misal nih kita mau cari tadi kan salah satu yang disampaikan oleh Mbak Nur Fitriani itu adalah DOAJ. Coba kita buka misalnya DOAJ. Nah, ini ya DOAJ, Directory of Open Access Journal. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, kita mau cari tentang apa misalnya gitu. Kalau saya kemarin kebetulan tesis saya tentang augmented reality. Jadi kata kuncinya berarti tentang augmented reality, kemudian saya math education misalnya gitu, berarti artikel kita coba cari augmented. Belum kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Sorry. Sebentar. Oke. Boleh dibantu stop share dulu? Oh, ini ada udah. Oke, saya share ulang. Mungkin gini aja. Oke, sudah kelihatan sekarang? Udah, Mas. Oke, sorry. Nah, ini misalnya augmented reality. Kemudian kata kuncinya misalnya math education. Ini kita enter. Nah, ini ya. Ini ada development of smart. Sebentar. Pak, belum terlihat di layar, Pak. Sudah terlihat di layar, Pak. Oke. Oh, masih. Double suaranya. Oke, saya coba lanjutkan ya. Nah, di sini kita coba, nah ini kan development of smart content based on reality to support smart learning. Nanti kalau diklik, otomatis dia akan langsung dapat DOI dan masternya. Nah, ini ada publisher-nya di sini. Nah, cara nyarinya, kalau mau langsung website-nya, langsung bisa diklik. Nah, dia asal mulanya adalah dari jurnal UPI. Nah, berarti ini jurnalnya dari UPI. Nah, ini udah dapat Journal of Science Learning sesuai dengan judulnya tadi. Nah, ini open access. Nah, kalau open access biasanya artikelnya bisa di-download di bagian bawah. Apakah ada PDF-nya? Ini manuskrip. Mohon maaf sebelumnya, Kak Hadi. Ya, izin gimana? nanya, ini hanya di tampilan saya kah layarnya belum terbaca atau di teman-teman yang lain juga ada yang belum? Sudah terbaca, Kak, kalau di sini. Ya, kalau sudah sama saya juga sudah terbaca. Sudah terbaca. Oh iya, oke. Berarti saya coba perbaiki. Karena di saya belum terbaca. Oh ya, belum terbaca. Oke. Tapi berarti yang lain sudah ya, aman ya? Aman, Kak. Oh ya, oke. Nah, ini salah satu cara carinya. Jadi DOAJ itu mirip seperti Google, tapi ini Google-nya artikel. Nah, dia nanti akan coba ngelingkan artikel mana dari jurnal mana yang bakal di-download. Nah, ini sebentar kalau kita cari. Oke, misalnya gini, kita coba tes untuk yang ini hidden dulu. Oke. Nah, kita tes, misalnya kita cari di Springer deh. Kita cari di Springer. Springer ini rata-rata dia tidak open access. Nah, misalnya kita cari. Ini di Springer ya. Kita cari buku atau artikelnya sama kata kuncinya misalnya augmented reality sama misalnya mathematics education.
Oke, kita coba cari. Nah, ini ada banyak sekali. Save. Nah, ini buku. Nanti di sini bisa kita kategorikan. Nah, ini buku nih, ini book chapter. Kita pengen artikel deh misalnya. Nah, ini ada artikel. Ini bisa kita cari dan seleksi di bagian sebelah kiri. Nah, misalnya kita mau cari yang ada bukunya yang ada di sini. Ini misalnya Teknologi, Innovation, and Creativity in Digital Society. Nah, yang kita perlukan adalah DOI-nya. Nah, ini adalah artikel-artikel di dalamnya ya. DOI-nya. Oh, kita coba yang cari yang ada DOI-nya. Untuk mendownload di Sci-Hub, nah kalau misalnya untuk artikel-artikel yang tidak ada di sini, yang tidak bisa di-download, kita bisa masukkan linknya atau kita bisa masukkan DOI dari kode dari artikel tersebut. Nah ini untuk referensinya. Nah misalnya nih ya, kita coba. Ini untuk yang linknya, kita masukkan link Sci-Hub yang disebutkan oleh Mbak Nur tadi. Nah ini, kita tinggal Ctrl V, kemudian open. Nah, untuk seperti ini, biasanya Sci-Hub itu juga tidak semua link itu ada, tidak semua artikel itu ada. Jadi, tadi kan disampaikan oleh Mbak Fitri bahwa ada artikel kalau misalnya dia tidak open access, maka dia bisa di-download di Sci-Hub. Tapi Sci-Hub itu setahu saya, dia tidak membeli semua artikel. Jadi Sci-Hub ini memang menyediakan dan membeli artikel, tapi tidak semuanya. Nah, berarti kalau misalnya ada artikel yang tidak ada, dia nanti fungsinya akan seperti ini. Tapi kalau misalnya ini nih, ini kalau misalnya kita Ctrl C, kita coba ya. Ctrl V di sini. Ini juga nggak bisa. Sebentar, ini PDF-nya di mana sih? nggak nampak ininya. Apa untuk download PDF-nya tidak nampak di sini. Padahal di bawah-bawahnya ini nampak untuk referensi-referensi yang lain. Nah, jadi untuk penggunaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau cari, tinggal masukkan kata kunci apa, kemudian kita tinggal klik. Nah, nanti masuk ke dalam, nah ini ya, ini coba kita lihat DOI-nya. Ini contoh kita untuk yang kedua. Kita coba, ini kita copy, kita masukkan Sci-Hub lagi, apakah keluar atau tidak. Sama, tidak keluar. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini salah satu trik sebenarnya, dan memang ada yang bisa di open access, ada yang tidak. Nah ini kebetulan open access, jadi walaupun nggak pakai Sci-Hub, ini langsung bisa di-download. Nah ini untuk sedikit praktek untuk yang Sci-Hub. Nah kemudian yang kedua, tadi kalau nggak salah ada Google Cendekia. Coba kita buka dulu nih, saya tutup dulu semua. Kita buka Google Cendekia. Nah ini tadi kan disampaikan kalau banyak sekali artikel berbahasa Indonesia di sini ya. Nah, kalau misalnya kita ketikkan kata kunci yang sama, augmented reality, kemudian kita kasih kata kunci lagi, pendidikan matematika misalnya. Nah, ini kita klik, nah ini langsung bisa di-download kalau ada tulisan PDF-nya. Nah, ini kan desain bahan ajar berbasis augmented reality pada materi bangun ruang bidang datar. Ini kalau diklik, dia langsung bisa di-download filenya. Nah, ini langsung terdownload ya. Ini filenya langsung bisa kita buka. Nah, kelebihannya Google Cendekia itu kita bisa langsung ambil citasinya. Caranya gimana? Caranya bisa dilihat dikutip. Nah, ini ada ketik kutip di bawah ya. Ini kalau diklik. Nah, ini ada berbagai macam format. Ada 3, ada MLA, ada APA Style, ada ISO. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mungkin nggak pakai Mendeley atau susah nih mau masukkan metadatanya satu-satu, pengennya ya udahlah yang langsung bisa ketulis misalnya gitu ya. Nah ini bisa, ini langsung dari APA Style, ini langsung di copy. Kalau kita buka Word, nah dia langsung bisa masuk. Nah kita pastekan dengan format yang sama. Jadi kalau misalnya kita buka Word, oke. Nah dia langsung
style dari penulisannya sama persis dengan style yang diminta, kalau memang dia minta apa style. Nah, jadi kita langsung cari, biasanya apa yang tertulis artikel-artikel yang memang sudah publish dan ada di jurnal-jurnal, kalau asal judulnya sama, nah ini akan muncul juga di sini. Jadi tinggal klik kutip. Nah, kemudian kita mau ambil style yang mana, itu bisa langsung membuat dapus dengan style yang diinginkan. Nah, itu salah satunya. Nah, oke, itu untuk praktek dari beberapa referensi. Kalau referensi nanti bisa diskusi lagi sama teman-teman yang lain, bisa juga dicatat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri. Nah, sekarang saya mungkin ingin berbagi tips gimana caranya nih, yang di atas nih. Kalau saya bookmark semuanya. Nah, kalau saya bookmark semuanya. Ini ada DOI-nya, ini ada Sci-Hub. Kalau bisa dilihat ya, bisa kelihatan nggak? Ini Google Scholar, ini ResearchGate, ini Science Direct, ini Springer, ini IOP, ini ERIC, ada JSTOR, ada JRPM, ya, ada Sciendo dan lain-lain. Ini untuk di atas. Jadi kalau saya mau kemana, itu langsung klik aja. Oh, misalnya pengen ke jurnal matematikanya punya Springer. Nah ini, Mathematics Education. Jadi langsung klik, udah langsung ketahuan yang mana. Nah caranya gimana? Caranya, pertama, kita bisa nih, misalnya DOAJ, saya DOAJ belum buat nih, gitu ya. Kita klik dulu. Nah kemudian halaman ini untuk Google Chrome ya, sekali lagi ini untuk pengguna Google Chrome. Saya soalnya menggunakan ini. Untuk yang lain mungkin pendekatannya akan sama. Caranya buat bookmark. Kalau di sini, ini ada tanda bintang di sini. Bookmark di step. Ini diklik. Nah kemudian kalau terlalu panjang mungkin dihapus saja. Kita boleh rename. DOAJ gitu ya. Nah folder juga. Kita boleh nih nulis folder. Mau yang mana nih? Mau e-book, mau journal publication, computational thinking, dan segala macam. Misalnya kita mau buat folder baru. Berarti choose another folder. Nah ini misalnya mau buat folder baru, folder di sini bikin referensi misalnya, save. Nah kemudian lihat nih ada panah kecil di sini di sebelah kanan. Nah tadi kita buat folder baru referensi ya, dia jadi paling bawah. Nah ini dia. Nah di dalam referensi itu ada DOAJ. Nah jadi saya kemarin mengerjakan tesis dengan cara yang sama. Jadi misalnya nih mau ngambil, nih saya mau belajar AR, saya kan kebetulan ngembanginnya sendiri. Tutornya saya taruh di sini semua. Nah kemudian untuk artikel-artikel augmented reality itu di sini semua. Untuk visual literasi saya taruh di sini. Nah jadi kita nggak kehilangan referensi untuk artikel-artikel atau misalnya jurnal apa yang kita jadikan patokan. Nah jadi ini cukup bisa membantu teman-teman sekalian dalam memanage referensi. Nah, jadi dari yang ada di sini, kemudian ini bisa disetting ya. Misalnya nih, saya pengen folder e-book, ini saya masukkan di sini misalnya. Ini tinggal ditarik. Saya mau e-book paling pertama. Nah, ini tinggal ditarik di sini. Nah, ini e-booknya muncul. Nah, ketika ini diklik, nah ini udah tahu nih ada apa aja. Oke. Nah, kemudian salah satu referensi yang pengen saya share. Nah, ini masalah ini ya, masalah terkait setting dari manage referensi. Kemudian ini ada open access thesis and disertasi. Ini salah satu jurnal situs pencari juga, situs pencari untuk mencari khusus ya tesis atau disertasi yang pengen kita cari. Kalau tadi kan sebelumnya yang dicari adalah artikel, kemudian buku gitu ya. Nah, ini open access untuk tesis dan disertasinya. Tinggal cari. Kira-kira kalau tahu judulnya apa, kemudian namanya siapa, atau mungkin kata kuncinya apa, tinggal cari. Misalnya augmented reality ya. Lagi-lagi kita pakai kata kunci yang sama. Kemudian mathematics education misalnya gitu. Nah, ini kalau di search, nah ini keluar. Nah, ini tahun 2019, nah ini judulnya. Nah, ini ada URL-nya. Nah, kemudian sama. Jadi ini adalah tesis-tesis serupa sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Jadi ini, bukan hanya tesis, tapi juga disertasi. Nah, ini khusus. Ini Google pencari khusus untuk pencari judul-judul tesis dan disertasi. Ya, OATD, Open Access Thesis and Dissertation. Nah, kemudian selanjutnya,
Nah, untuk buku, sebenarnya nanti bisa langsung dicatat sebenarnya kalau untuk buku ini ada banyak sekali. Ada ePDF, ya, ada L-Genesis, ada BookFi, saya punya banyak referensi, ada PDF Drive, ada QPDF, misalnya PDF Drive nih. Nah, kita mau cari buku misalnya ya. Nah, ini di sini. Misalnya mau cari buku. Misalnya mau cari buku apa? Buku statistik misalnya. Nah, di sini rata-rata berbahasa Inggris ya. Kalau untuk berbahasa Indonesia, buku berbahasa Indonesia itu agak susah. Tapi kalau kita mau cari literatur yang berbahasa Inggris, rata-rata di sini ada. Nah, ini buat teman-teman 2022 yang mungkin nanti bakal belajar statistik bersama Ibu Kismi, yang dosennya Bu Kismi terutama, pasti akan belajar R. Ya, nah ini R, aplikasi R yang bisa akan menggantikan aplikasi SPSS yang berbayar karena R Studio itu gratis. Nah ini tinggal diklik, oh ternyata ukurannya 6,79 MB, ini bisa langsung di download. Mungkin nanti saya coba akan bagikan, saya akan list ya nama-nama yang ada di sini mungkin sama Mbak Fajriyah, nanti saya coba kasih bisa kepada teman-teman semua. Nanti bisa langsung praktek. Oke, sudah. Nah, mungkin yang terakhir, ini dari saya untuk gimana caranya kita mau tips nyeleksi artikel. Ini kalau dari saya. Mungkin lagi-lagi kalau ada teman-teman yang bisa dan punya tips yang berbeda, silahkan nanti setelah ini di-share. Nah, kalau saya tadi seperti cara pada umumnya, kita akan cari artikel-artikel mana yang sekiranya kita mau cari. Kalau saya lagi-lagi pakai kata kunci misalnya augmented reality. Cari artikelnya, cari bukunya, cari sumbernya dan segala macam, kemudian dikumpulkan dalam satu folder. Trik saya adalah merename namanya satu-satu. Contoh ya. Nah ini contoh. Jadi kalau trik saya, ini mungkin terkesan merepotkan, tapi kalau nanti next ada meeting. Jadi kedua Rizky, siapa Rizky? Oh ya siap, oke. Kita buka list. Makasih. Nah ini, jadi saya Titi Fatona nyala. Oke, maaf saya ulangi. Nah, ini kalau trik dari saya, artikel itu akan saya rename dengan format tahun, kemudian strip, kemudian nama artikelnya. Karena biasanya yang dicari itu tahunnya, pembaharuannya seperti apa. Nah, tinggal dibedakan apakah dia buku atau artikel. Kalau artikel biasanya itu 8 tahun terakhir dari kita mau mengutipnya. Nah, tapi kalau misalnya buku kan boleh lebih dari 8 tahun. Nah, agar apa? Agar kita mudah mengidentifikasinya. Kadang-kadang kalau misalnya kita habis download 1, download 2, ternyata cuma kesimpan di download atau asal taruh di mana, pas mau digunakan malah lupa. Nah, tapi dengan adanya ini kita bisa seleksi bahwa oh ini tahun 2020, oh ini tahun 2019, oh 2019 ada apa aja. Nah, kalau trik dari saya, silahkan pakai format ini. Agak repot di awal, tapi ujung-ujungnya mempermudah. Nah, pada dasarnya pakai Mendeley juga bisa. Cuman saat ini Mendeley itu harus menggunakan internet. Beda dengan Mendeley desktop yang sebelumnya. Kan kemarin 1 September Mendeley akhirnya hijrah bentuk aplikasi baru. Gitu. Nah, tapi ini adalah sebagai backup. Kalau misalnya kita mendownload artikelnya, tidak dimasukkan Mendeley, ini jadi formatnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, nah kalau misalnya kita mau cari artikel, nah kita lihat dulu tuh, nggak usah dibaca semuanya, saran saya nggak usah dibaca semuanya. Bentar, nah cukup dibaca abstraknya. Kira-kira dari abstrak yang disampaikan, itu sesuai enggak dengan variabel atau penelitian yang saya mau tuju gitu. Kalau ternyata tidak, mungkin bisa nanti dulu. Gitu. Nah, jadi mungkin bisa nanti dulu. Kita tutup dulu. Akhirnya buka lagi yang lain. Kemudian, oke, kalau cukup, kalau memang ini benar, berarti ditandain. Bentar. Nah, kita baca dulu. Nah, kita baca dulu abstraknya.
Kira-kira sesuai atau tidak? Nggak usah baca sampai keseluruhan. Kita nanti malah duluan capek. Kalau misalnya kita udah nyari banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya malah enggak. Ya, oh ternyata udah baca dari awal sampai akhir, ternyata ini bukan yang pengen saya kutip gitu. Nah, jadi cukup abstraknya aja. Nah kalau sudah, silahkan bikin folder baru. Kalau saya bikin folder baru. Jadi misalnya di sini untuk aplikasi AR. Nah ini aplikasi AR yang mau saya bahas, misalnya kita ya dalam pendidikan matematika. Nah ini aplikasi AR yang saya bakar, yang sudah saya seleksi dari berbagai banyak artikel tadi. Nah ini baru saya baca satu-satu. Nah ini hanya tips dan trik ya. Pada dasarnya kalau memang teman-teman memang suka baca atau memang ternyata punya waktu lebih untuk membaca dan memahami, itu malah jauh lebih baik karena pengetahuan jelas lebih banyak bertambah gitu. Tapi kalau mau shortcut, nah apalagi ini tipsnya, cukup baca abstraknya aja dulu. Nah kalau memang sudah sesuai, baru akhirnya dibaca sampai keseluruhan. Kayak gitu. Oke, mungkin dari saya. Ya, mungkin dari saya itu tadi sudah semua ya, prakteknya sudah, mungkin sedikit nggak apa-apa, nanti bisa sharing lagi. Kemudian ini alternatifnya, oh satu nih, publish and perish. Kalau tadi kan kita semuanya berbasis ini ya, berbasis web ya, apa-apa pokoknya buka pakai web, apa-apa buka pakai web. Ini ada satu aplikasi yang juga situs pencari artikel untuk mendukung penelitian kita, yaitu publish and perish. Bentuknya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, sekarang misalnya kita mau search nih. Kita mau search. Terus ini ada berbagai macam. Ada Web of Science, ada Semantic Scholar, ada Scopus ya. Ada Crossref dan segala macam. Coba saya pengen cari yang Scopus deh. Nah, ini kalau tahu autornya berarti nanti semua artikel dengan autor yang sama akan muncul. Saya pengen pakai keyword aja. Lagi-lagi augmented reality. Kemudian koma, kata kuncinya lagi, math education misalnya. Kayak lagi nih. Kita search ya. Kita search, dia tunggu loading sedikit. Nah, ini adalah artikel-artikel yang muncul sesuai dengan kata kunci yang tadi. Nah, ini akan jauh lebih mudah kalau pakai aplikasi karena ya pertama tidak terlalu berat, kedua kita bisa fokus baca judulnya. Oh, ini sesuai enggak? Misalnya ini augmented reality and enhance higher education student in math learning misalnya, tahun 2015. Nah, ini kita klik kanan, baru open article in browser. Nah, ini baru dia lempar ke browser. Nah, ternyata ini adalah linknya. Jadi tadi itu adalah aplikasi sama seperti Google Cendekia, kemudian DOAJ. Jadi ada banyak sekali cara dan macamnya untuk mencari referensi. Nah, ini salah satunya. Nah, ini ada view PDF-nya, tinggal diklik, download, sudah. Nah, jadi ini aplikasi. Ini bisa langsung di-download, nih karena aplikasi ya, silahkan ketik aja di Google Publish and Perish. Kalau tidak salah itu 1,8 MB, bisa langsung diinstal ke dalam laptop dan langsung bisa dipakai. Gitu. Nah, untuk beberapa ini ya, untuk beberapa situs pencarian, misalnya nih kayak Scopus. Kalau di Scopus berarti kita harus punya dulu akun di Sense Direct. Nah, jadi bikin dulu. Kalau biasanya sudah punya Mendeley, itu sudah punya akun di sana. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini nanti kalau dia nanti minta kita login dulu supaya kita akhirnya bisa nyari artikel di Scopus. Nah, gitu. Kemudian yang memudahkan lagi apa aplikasi ini? Pencarian kita bisa disimpan. Pencarian kita bisa disimpan. Nah, kita tadi misalnya kita buka aplikasi ini ya. Oh, ini pencarian kita hilang nih. Di atas itu ada historinya. Ini kalau kita klik, nah ini yang kita cari tadi. Jadi nggak perlu cari ulang, nggak perlu dicari ulang. Dia historinya akan muncul di atas ini. Misalnya kita cari lagi nih, searching Scopus misalnya cognitive load misalnya. Ya. Misalnya cognitive load ini kita searching. Nah, pencariannya akan muncul sebagai histori di atas. Tapi bukan hanya sekedar histori pencarian, tapi artikel yang berkaitan yang sudah kita cari, itu juga di atasnya juga tetap akan muncul. Sehingga memudahkan kita untuk mencari artikel-artikel yang terkait. Nah, ini ada banyak sekali artikelnya. Nah, jadi ini tadi augmented reality masih ada jejaknya, cognitive load masih ada jejaknya.
Jadi kalau kita mau sekedar mencari referensi-referensi baru berdasarkan kata-kata kunci atau mungkin di atas ya afiliasinya apa, publikasi name-nya apa dan segala macam, nah itu bisa. Nah ini publish, nama aplikasinya Publish and Perish. Oke, mungkin dari saya itu terakhir mungkin saya kutip sebuah perkataan dari Stephen King, ya, if you don't have time to read, you don't have the time or the tools to write, simple as that. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau kita nggak punya waktu buat baca, ya kita nggak akan bisa nulis. Kita nggak akan bisa nulis. Jadi perbanyak baca, perbanyak pengetahuan dengan referensi yang kita dapat, kemudian ya telah dengan baik, akhirnya dengan pengetahuan-pengetahuan itu kita akhirnya bisa menulis dengan baik. Jadi jangan harap, ini menurut Stephen King ya, jangan harap bisa nulis kalau kita nggak banyak baca atau nggak banyak cari referensi. Semoga ini bisa menyemangati teman-teman dari yang S2 dan bahkan S3. Oke, dari saya mungkin terima kasih. Semoga apa yang sampaikan bisa dicerna dengan baik. Jika ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan setelah ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Hadi atas sedikit pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini saya buka 2 sesi pertanyaan. Dengan 1 sesi pertanyaannya itu 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan dari Kak Syahida Madiudi, yaitu yang pertama, cara searching reference yang berbayar, Kak. Sebelum baca pertanyaan selanjutnya, saya tanya dulu ke narasumber, apakah pertanyaan ini dibacakan 1 kali dulu atau dijawab satu-satu, Kak? Dijawab satu-satu boleh. Oh, oke. Ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu cara searching reference yang berbayar, Kak. Dimulai dari Kak Fit. Untuk menjawab. Boleh. Silakan Kak untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Oke. Kalau izin menjawab ya. Kalau sepengalaman saya, lagi-lagi karena ini sharing, jadi hanya berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan, itu saya pakai Sci-Hub itu. Jadi kalau boleh saya izin ini share lagi sedikit untuk menampilkan. Siapa tahu penasaran gitu, gimana sih tampilan Sci-Hub yang bisa terdownload gitu ya. Misalnya nih, saya carinya di Mendeley. Kemudian cari learning obstacle. Nah, di sini ada yang tulisannya open access, ada yang enggak nih, kayak yang ke 1, 2, 3. Yang ketiga kan open access ya, berarti langsung bisa diklik PDF-nya bisa. Nah, tapi ada yang enggak, itu juga kita bisa dapatkan lewat Sci-Hub. Ada yang pernah saya download dan bisa, bentar, learning obstacle. Nah ya. Kehilangan jejak, mohon maaf sebentar. Tadi sebelum mulai padahal barusan saya cari loh. Oh, ini mungkin. Learning obstacle yang di book section. Saya centang book sectionnya. Nah, ini dia. Ini kan nggak ada open access kan, tulisannya yang di obstacle to learning ini tidak ada tulisan open access, berarti dia berbayar gitu. Nah, terus kita copy paste di OI-nya, kita masukkan ke Sci-Hub.
kita copy paste di sini. Nah, bagi yang penasaran tampilan yang berhasil ke download itu gimana? Tampilannya seperti ini. Jadi ini chapter book, ini bab ketiga dari sebuah buku, dan itu nggak apa-apa dijadikan referensi. Saya pernah tanyakan ke Prof. Sugiman, Prof, gimana kalau misalnya saya baru dapat chapter book gitu? Oh boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau lebih lanjut mau mencari lagi buku lengkapnya juga bisa. Nah ini tinggal kita save dan udah bisa nih ke download gitu. Jadi saya sih selama ini yang berbayar itu saya pakai di Sci-Hub, cuman kan kendalanya kita awalnya tuh bingung mau nyari yang mana sih gitu, mau nyari buku yang apa gitu. Nah makanya kalau bingung mau nyari yang apanya dulu, maksudnya buku yang mana yang mau dicari, teman-teman baca artikel-artikel yang ya dari yang biasa sampai yang bagus mau dibaca, dilihat referensinya. Referensi artikel itu pakai referensi bukunya yang mana. Nah, download terus ketika udah tahu identitas buku itu, ketik aja di Google. Ketika keluar di OI-nya, coba masukkan ke Sci-Hub ini gitu. Kalau memang benar-benar bisa di-download secara gratis walaupun dia berbayar, akan muncul seperti tadi tampilannya. Tapi tidak semua buku memang yang berbayar bisa di-download secara gratis karena memang karya orang lain harus kita hargai. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dalam benaknya. Atau dilengkapi dengan Kak Hadi. Oke Kak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana Kak Syahida bisa terjawab pertanyaannya? Tidak ada enggak? Oh, ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Mas Royhan. Mas Ya, Royhan, disilakan. Saya off cam, Mbak, sedang masih perjalanan. Ya, disilakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan tadi mencari referensi, saya pernah menemukan ketika kita mendapatkan sebuah referensi dan ternyata itu kadang-kadang kan tadi ya berbayar gitu. Ada kalanya kita buka itu ke playbook itu cukup mahal, kadang bisa sampai jutaan gitu. Tetapi ketika kita cari di sumber lain, misalkan tadi seperti Pak disampaikan di PDF Drive misalkan, ternyata kita bisa download gratis. Nah, pertanyaannya sebagaimana kemarin sempat sih Prof. Sugiman sampaikan, itu gimana tentang kayak semacam pelanggaran hak cipta enggak, atau seperti apa sih kita menghargai itu karya orang lain? Terima kasih, barangkali gitu. Ya Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saja langsung ke Kak Hadi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Royhan. Kepada Kak Hadi, disilakan Kak. Oke, baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Royhan tadi. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pelanggaran, ya memang benar ketika kita berbicara pelanggaran bahwa ya harusnya nge-crack dan segala macam itu cukup ini ya, cukup tidak baik lah. Cuman kita perlu tahu dulu bahwa Sci-Hub itu, ini mohon nanti kalau misalnya ada informasi yang salah dari saya bisa dibenarkan. Jadi setahu saya Sci-Hub itu tidak nge-crack tapi membeli. Nah, jadi Sci-Hub itu dia orang yang kebetulan memang punya rezeki lebih, dia mencoba membeli dengan lisensi yang dia punya, dengan uang yang uang yang dia punya, dia membeli masing-masing artikel yang ada. Nah, kemudian dari hak dengan haknya itu, dia akhirnya bisa membagikannya ke orang lain karena dia sudah punya hak untuk artikel itu, gitu. Dia sudah membeli. Nah, kemarin saya kalau nggak salah 2019 atau 2020 itu disidang di Amerika Serikat itu disidang dan Sci-Hub menang gitu. Di pengadilan tuh Sci-Hub menang karena secara hukum beliau tidak salah gitu. Pendiri Sci-Hub. Jadi kalau misalnya ini nggak muncul ya, biasanya itu kalau misalnya kita habis masukkan DOI atau linknya, kemudian tadi tampilan seperti Mbak Fitri tadi ada muncul artikelnya, itu di sebelah kiri itu ada perempuan dadah-dadah. Nah itu yang punya Sci-Hub-nya. Nah itu dia menang di persidangan. Kenapa ya? Karena memang dia mengikuti alur, dia beli. Nah gitu. Jadi sementara mungkin saya bisa sampaikan bahwa kalau kita ngambil dari Sci-Hub,
ya masih dalam kode etik yang benar gitu. Karena itu dibuktikan dengan Sci-Hub itu sendiri ketika di pengadilan itu tidak kalah gitu. Nah, perihal kalau memang ternyata punya rezeki lebih, ya memang ada baiknya mungkin di apa ya bahasanya, di berbayar gitu ya. Cuman ya kita tahu saja satu artikel aja cukup mahal harganya gitu. Ya setidaknya kita mau belajar dengan apa yang bisa kita akses, apa yang bisa kita cari, apa yang bisa kita gapai, ya udah digunakan aja dulu gitu. Mungkin itu dari Pak Royhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak atas jawabannya. Bagaimana Mas Royhan? Udah terjawab pertanyaannya? Kak Hadi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada Kak Asmawati. Silakan Kak untuk memberikan pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Mas Hadi. Tadi kan kita ada tutorial penggunaan aplikasi Publish and Perish ya. Sebelumnya saya udah mencoba juga itu yang untuk pemilihan artikel, pencarian artikel yang di Scopusnya. Itu nanti ketika kita klik 2 kali di judul artikelnya, itu muncul input kode API ya atau API gitu. Nah, bisa nggak Mas Hadinya memberikan tutorial kode API itu didapat dari mana ya gitu? Saya masih bingung gitu. Atau mungkin tadi udah dijelaskan, cuman saya nggak dengar atau nggak connect gitu ya Mbak. Terima kasih. Oke, saya coba menjawab. Kalau misalnya nanti saya coba, mungkin nanti bisa saya buatkan ya. Saya mungkin buat akun baru nanti, kemudian saya coba di ini ya, dicoba di ini kan, dicarikan dan segala macam. Nah, pada dasarnya ketika kita pertama kali connect, itu kan disuruh login. Coba boleh dicoba nanti Mbak Asma setelah ini sesuai dengan instruksi saya. Coba ketika masuk Publish and Perish, kemudian diklik, dia suruh login. Ketika login, itu nanti ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Paling kiri itu ada Get API. Jadi kita bikin dulu gitu. Ada Get API. Nanti ketika Get API, kosongin aja. Nanti ada pilihan paling bawah Create Key. Create Key. Mau dikasih judul boleh, dikasih nama boleh, nggak dikasih nggak apa-apa. Nanti paling bawah Create Key, seingat saya warna biru, panel tombolnya, diklik, baru muncul ada satu daftar, di situ ada kode random sekali panjang. Nah, kode itu di-copy, kemudian balik ke aplikasi Publish and Perish-nya, baru pastekan ke sana oke. Setelah itu langsung bisa digunakan untuk aplikasi Publish and Perish-nya. Nah, itu berarti kode itu bisa kita gunakan 1 kali dapat kodenya untuk seterusnya, atau setiap kita akses aplikasi Perish Publish itu harus dapatin kode masing-masing gitu. Oke. Kalau untuk kode itu hanya untuk pertama kali. Nah, gitu. Kalau itu untuk kode pertama kali. Tapi pada dasarnya tidak akan pernah ada pengulangan lagi, misalnya kita tutup aplikasinya baru kita buka lagi, enggak. Koneksi itu sifatnya selamanya, kecuali nanti misalnya kita hapus aplikasi Publish and Perish-nya terus akhirnya install lagi di laptop yang sama, maka proses itu kita akan lakukan lagi. Sepengetahuan saya begitu. Jadi ketika pertama kali sudah dikonekkan ke API-nya, itu udah langsung sifatnya selama aplikasinya masih ada, udah langsung bisa. Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi. Baik, terima kasih kembali. Oke, moderator mungkin bisa. Nah, oke. Mungkin saya mencoba membantu menjawab pertanyaan lagi dari Mas Royhan. Bagaimana dengan pdf.net, Mas? Apakah sah juga? Oke, nah ini ini polemik ya sebenarnya. Kalau kita ngikutin aturan, kita memang nggak punya finansial yang cukup untuk membeli semuanya gitu. Untuk mau publish artikel aja, kemarin saya mau publish artikel di AIP untuk proceeding aja, itu bayarnya berapa? 5.000 euro, 500 euro atau 5.000 euro, saya lupa. Pokoknya totalnya puluhan juta waktu itu. Nah, jadi akhirnya saya ya udah tutup akses aja gitu, nggak bisa di ini. Saya mau publish pun itu harus bayar, Mas Rohan.
Nah, itu pengalaman pribadi kemarin. Nah, kemudian yang kedua, saya mungkin tidak bisa menjawab secara pasti apakah ini legal atau tidak. Tapi menurut saya, gimana ya ngomongnya ya, selama ini tidak terdetek, ya kayaknya sih nggak ada masalah gitu. Ya sebenarnya bermasalah kalau terdetek gitu. Sumber tadi yang disampaikan oleh siapa? Mbak Nur Fitriani, kan tadi ada 2 Google Drive ya kalau tidak salah. Nah itu juga salah satunya yang merancang adalah saya bersama Pak Giman, waktu itu idenya beliau. Karena agar memudahkan teman-teman mahasiswa itu mencari referensi, tidak harus kemana-mana, tapi sudah ada gitu. Karena kan referensi pada dasarnya ya sama yang digunakan gitu, kecuali mau cari yang lain. Intinya untuk cari ide gitu, cari inovasi dan segala macam untuk penelitian tesis atau disertasi dari situ. Dan itu pun ya kita secure. Kenapa tadi disampaikan oleh Mbak Fitri bahwa ini hanya bisa diakses oleh student UNY, ya supaya nggak terlalu bisa diakses untuk orang luar, supaya nggak terlalu terendus gitu. Ya itu tadi karena, cuman mungkin begini Pak Rohan, kalau memang mau berlangganan segala jurnal atau artikel yang mungkin dia close access, tapi Mas Rohan itu mau mau aksesnya, ada satu cara menurut saya. Ya, ada satu cara menurut saya. Jadi menggunakan EZ proxy UNY. Ya, EZ proxy UNY boleh nanti saya ketikkan di dalam kolom chat. Jadi kalau misalnya, nah ini salah satu keuntungan bagi teman-teman yang hadir di kampus. Ini tidak bisa dinikmati oleh teman-teman yang tidak di kampus. Ya, yang tidak di kampus atau yang sedang jauh posisinya. Jadi EZ Proxy UNY itu adalah sebuah layanan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk mengakses jurnal-jurnal langganan dari UNY. Dan itu hanya bisa diakses dengan menggunakan jaringan eduroam. Nah, ini teman-teman yang di dalam, yang sudah di kampus pasti tahu nih jaringan eduroam. Dan juga menggunakan. Jadi kalau kita pakai akses eduroam, kemudian kita masuk ke website EZ Proxy UNY, kita langsung bisa tuh dapat jurnal-jurnal yang memang UNY itu berlangganan dan UNY membayar. Gitu. Sehingga kita sebagai salah satu warga sivitas akademikanya UNY, sah dan legal untuk mengutip, mengambil, mendownload, dan segala macam yang ada di sana. Nah, itu mungkin alternatif bagi Pak Rohan kalau memang ternyata pengen referensi-referensi yang memang sah dan legal seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya Pak Rohan. Terima kasih Kak Hadi atas. Mohon maaf, terima kasih Kak Hadi atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan yang kedua, yaitu dengan 3 pertanyaan. Dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Kalau enggak ada pertanyaan yang telah dikirim dari teman-teman kepada panitia, yaitu ini Kak pertanyaannya, apakah dalam menyusun tesis boleh tidak linear dengan skripsi? Untuk Kak Fit, disilakan untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya makna atau maksud dari pertanyaannya. Linear dengan skripsi. Ya, dari Kak A.A. Biban Azihimo. Pertanyaannya, apakah dalam menyusun tesis boleh tidak linear dengan skripsi? Boleh tidak linear atau boleh tidak linear dengan skripsi? Maksudnya maknanya tidak linear. Boleh tidak, boleh tidak kalau linear dengan skripsi. Boleh tidak linear. Oh, oke. Boleh tidak linear dengan skripsi. Oke. Nah, dengan skripsi. Oke. Semoga maknanya nyambung ya, maksudnya apa yang ada dalam benak saya dengan teman-teman sama. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh mahasiswa waktu di kelas saya waktu mengikuti mata kuliah dengan Bu Endah, mata kuliah metodologi penelitian. Boleh nggak kita membuat tesis yang linear dengan skripsi kita? Jawabannya boleh. Cuman yang membedakan itu kedalaman pembahasannya, kedalaman penelitiannya,
kedalaman kajian teorinya, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Bagaimana dari Kak Biban? Apakah bisa terjawab pertanyaan yang telah diberikan? Kak Biban kayaknya lagi off. Atau kalaupun linear yang dimaksud itu tidak sama persis, ya variabelnya bisa ditambah seperti itu. Walaupun bagian dari keseluruhan menggunakan variabel yang ada di skripsi seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawaban yang telah diberikan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Disilakan untuk menghidupkan raise hand-nya. Ya, mungkin izin menambahkan dari Biban tadi, ya yang disampaikan oleh Mbak Nur Fitri tadi benar. Jadi mungkin yang berbeda adalah tingkat kesulitan dan tingkat kedalaman materinya. Nah, bisa jadi kalau misalnya ternyata dia menelitinya pakai regresi linier gitu kan, atau ANOVA biasa gitu ya. Nah, tapi nanti ketika di tesis rumusan masalahnya akan lebih banyak, lebih rumit misalnya gitu ya. Atau misalnya analisisnya ternyata harus pakai multivariat, nah tidak bisa dengan regresi biasa, itu untuk kuantitatif. Nah, kemudian untuk jenis variabelnya tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Nur Fitriani bahwa yang mungkin di tesis itu, di skripsi itu hanya 2 variabel yang diteliti. Nah, otomatis kalau di tesis itu 3 misalnya gitu. Atau gimana ya, tantangannya diperbesar. Misalnya ternyata kalau dia mengembangkan sesuatu. Nah, kalau mengembangkan sesuatu berarti kan otomatis ya dia bukan hanya fokus ke variabel yang dituju, tapi terhadap apa yang dikembangkan karena dilakukan dengan sendiri. Nah, terutama misalnya entah itu model pembelajaran atau pendekatan atau bahkan aplikasi yang sifatnya media misalnya gitu ya. Nah, itu akan lebih banyak dan lebih dalam. Nah, biasanya beberapa dosen itu boleh hanya 2 gitu, hanya 2 variabel boleh. Tapi tingkat kesulitan kemudian challenge untuk mengerjakannya seperti apa gitu. Mungkin gambarannya seperti itu. Biban tadi ya. Mungkin itu. Ya, ya Kak. Izin menambahkan lagi, boleh? Oh, iya Kak. Boleh? Boleh ya? Ya. Oke. Saya teringat ketika Kak Hadi menambahkan tadi, saya teringat Bu Jamilah juga pernah mengatakan waktu di perkuliahan PBM kalau tidak salah, beliau menegaskan bahwa perbedaan S1 dengan S2 di tugas akhirnya adalah di kedalamannya. Contohnya, kalau di S1 kita meneliti tentang perbedaan nih misalnya, perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajarkan metode A dan metode B. Di S1 selesai hasilnya hanya sampai terdapat perbedaan, hanya sampai situ. Tapi di S2 tidak akan berhenti sampai terdapat perbedaan, tidak berhenti sampai di situ. Tapi ada lanjutannya. Apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan? Apa saja faktor-faktornya? Berapa besar kontribusi setiap faktor terhadap perbedaan yang terjadi? Seperti itu. Lebih dalam. Benar kata Kak Hadi, rumusan masalahnya akan lebih banyak. Seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih atas paparan jawabannya. Bagaimana dari Kak Biban sudah terjawab kan pertanyaan yang telah diberikan? Oke, sudah. Terima kasih Kak Biban. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yuke Rizky Amelia, yaitu bagaimana mencari jurnal dengan memfilter sesuai Sinta. Untuk Kak Hadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Yuke. Oh, iya. Ke Kak Fit dulu karena Kak Hadi lagi ada pindah Zoom. Mungkin ke Kak Fit dulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Yuke, yaitu bagaimana mencari jurnal dengan memfilter sesuai Sinta. Kepada Kak Fit, silakan. Kalau tidak salah, saya jarang ya searchingnya di Sinta, saya jarang. Saya tadi pakainya Mendeley, Sci-Hub sama Eric itu biasanya. Di Sinta, tapi pernah buka. Tadi juga sebelum mulai workshop saya buka Sinta. Itu sepertinya di situ ada pilihan Sinta Sintanya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 seperti itu. Sudah tertulis di situ ada bukan kualifikasi, maksudnya ranknya seperti itu.
kalau tidak salah. Karena saya jarang pakai yang Sinta sih. Siapa tahu Kak Hadi ini bisa praktekin. Ya, Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Coba bentar saya buka. Saya sambil buka. Mungkin ada tambahan jawaban yang telah diberikan dari Kak Hadi di silakannya. Oke. Saya juga salah satu, sama seperti yang disampaikan oleh Fitri, saya malah jarang pakai Sinta gitu, apalagi dengan tampilan baru sekarang. Kalau dulu memang di Sinta itu kita bisa langsung cari, oh ini bagian artikel, atau misalnya ini bagian afiliasi, kita cari artikelnya, atau bahkan nih untuk dosen atau afiliasinya, fakultasnya bisa langsung dicari gitu. Nah kemarin saya sempat nyoba, tapi nggak tahu nih apakah berlaku untuk teman-teman yang lain atau tidak. Untuk yang sekarang, kemarin kebetulan saya membantu beberapa dosen di kampus untuk mencari artikel-artikel yang diterbitkan oleh FMIPA, dosen-dosen FMIPA. Ketika mau load more, ketika mau mencoba mencari, di Sinta yang sekarang ya terutama, itu harus login dulu. Nah jadi kita harus bikin akun dulu di Sinta. Jadi kalau misalnya kita ternyata mau cari artikel, mau cari afiliasi apa dan segala macam, kita nggak bisa, yang muncul hanya 20 artikel awal dalam satu halaman. Ketika kita mau halaman 2, halaman 3 dan segala macam, nah itu ternyata harus login. Nah, itu pengalaman saya pribadi. Jadi kalau memang nanti ternyata saya belum tahu spesifikasinya untuk, atau apa ya bahasanya itu, syarat untuk buat akun Sinta itu bagaimana, karena kan rata-rata itu penulis aktif dan dosen di universitas terkait gitu untuk Sinta. Mungkin itu dari saya. Kak Hadi, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana Kak Yuke dengan jawaban yang telah diberikan? Oke, satu pertanyaan lagi ya untuk sesi ini, yaitu dari Kak Sukaji. Dengan pertanyaan, referensi jurnal teknologi digital matematik. Referensi jurnal teknologi digital pendidikan matematika. Referensinya Kak. Mungkin dari Kak Hadi dulu untuk bisa menjawab pertanyaan dari Kak Sukaji. Silakan Kak. Oke, suara saya jelas kedengaran ya. Ini yang di laptop. Saya ada kendala jaringan. Ini jelas ya kedengaran ya. Nah, untuk jurnal langganan, saya punya 2 jurnal langganan mencari referensi di teknologi, di media pembelajaran, terutama yang berkaitan sama teknologi digital. Mungkin saya bisa share. Saya kebetulan sudah bookmark juga. Oke. Ini saya hide dulu. Oke, sip. Nah, kalau untuk jurnal di media pembelajaran, saya ada 2. Nah, yang pertama ini. Ya, pertama IJIM. Sebentar. Nah, ini IJIM. International Journal of Interactive Mobile Technologies. Jadi di sini kalau misalnya kita mau cari tentang media-media pembelajaran, terutama yang sifatnya mobile, kemudian sifatnya digital, maka kita bisa baca dari sini. Ya, nah ini terbitan baru, itu jurnal tahun 2022, nah tanggal 8 bulan 9, baru aja nih, ini baru terbit. Jadi di sini, nah ini kayak gini, developing an Android-based textbook to improve learning media course outcome. Ini ada banyak sekali, VR, AR, RPG, Maker, kemudian ada yang berbasis game platform seperti Mario Bros dan segala macam. Nah ini semuanya ada di sini. Jadi kalau mau tahu tentang perkembangan-perkembangan, bahkan kira-kira sudah apa aja yang diteliti dari media pembelajaran teknologi berbasis digital, nah itu ada di sini. Ya, itu pertama IJIM. Yang kedua IJET. Nah, sebentar saya buka lagi. Nah ini. Yang kedua itu ada IJET. Sebentar. Nah ini IJET. International Journal of Emerging Technologies in Learning. Ya. Jadi ini dua jurnal andalan saya kalau saya mau baca kira-kira pembaruan apa aja. Kurang lebih sama dengan saya sampaikan di awal, bahwa ini 2 jurnal yang fokusnya memang pembahasannya adalah konten-konten digital atau media pembelajaran digital yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. Salah satunya matematika, karena ini sifatnya
umum sebenarnya, lebih ke pendidikan. Jadi silahkan dicari, silahkan di searching referensi-referensi yang ada. Di sini rata-rata open access. Kalaupun tidak open access, silahkan gunakan Sci-Hub kalau memang dia tidak bisa. Tapi rata-rata di sini open access. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Kak Hadi. Mungkin dari Kak Fit ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan ini? Kalau untuk pertanyaan ini mungkin cukup ya. Cuman saya mau menampilkan Sinta yang tadi. Ternyata bisa difilter loh. Saya coba tampilkan. Saya penasaran. Besar. Sudah tampak teman-teman? Sudah Kak. Sudah ya. Nah ini jurnal kan. Ini kita source-nya itu jurnal. Kemudian filternya di sini. Nih. Jadi kita mau memfilter jurnal yang terindeks Sinta berapa. Misalnya Sinta 1, udah saya centang Sinta 1. Terus itu ternyata nih jurnal-jurnal yang keluar semua Sinta 1. Nih, boleh dilihat akreditasinya. Semuanya Sinta 1. Nih, di samping Scopus. Kemudian coba kita cek kalau misalnya kita filter Sinta 2. Oke, nah yang keluar semua Sinta 2, seperti itu. Kalau tidak salah pertanyaan seperti itu tadi ya, bagaimana cara memfilternya ya? Ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu silakan dieksplor lebih dalam. Dari saya cukup. Terima kasih Kak Fit atas penambahan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Oke teman-teman, mungkin seri 1 kita pada siang hari ini cukupkan sampai di sini. Dengan tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita dan sudah ada tanya jawab dan lain sebagainya. Mungkin cukup untuk series 1 kita pada siang hari ini. Untuk itu saya harap kepada teman-teman jangan dulu off karena ada penyerahan sertifikat simbolis dari panitia kepada materi atau narasumber kita pada siang hari ini. Oke, Mbak Moderator mungkin boleh nambahkan sedikit penutup aja. Oke Kak, boleh. Disilakan. Boleh ya? Oke. Mungkin ini satu hal yang penting dipahami dulu buat teman-teman, terutama S2 ya, terutama teman-teman S2. Disadari, ini segera bisa disadari akan jauh lebih baik. Jadi di S2, di pendidikan matematika S2, itu semuanya sifatnya akan menjadi lebih kecil pembahasannya atau lebih makro. Jadi kita udah mulai searching nih dari sekarang, dari awal, kita mau minat kemana? Apakah ke psikologi? Apakah ke kurikulum? Apakah ke model pembelajaran? Apakah ke teknologi, pembelajaran teknologi digital? Ataukah ke filsafat? Itu dari sekarang buat teman-teman S2 terutama, itu udah langsung bisa difokuskan. Agar, ya berarti nanti kita bisa lebih fokus dalam mencari referensi-referensinya. Dan akhirnya, mau itu tesis, mau itu artikel yang mau dipublish, itu semuanya akan senada. Gitu. Nah, karena nanti kalau kita berbicara silahkan kepada teman-teman yang sudah S3 mungkin bisa divalidasi. Kalau tidak salah syarat untuk mendaftar S3 itu selain proposal disertasi, itu salah satu syaratnya lagi adalah artikel-artikel yang sudah kita publish apakah senada dengan calon proposal disertasi kita itu. Nah, jadi dari sekarang teman-teman udah bisa plotting ini. Kira-kira saya fokus kemana ya? Seperti kayak kira-kira saya tertarik kemana ya? Bukan berarti tidak boleh mempelajari hal lain ya. Saya tidak melarang, tapi setidaknya kita sudah tahu minat kita kemana. Kita sudah tahu kita pengen kemana. Siapa tahu dari teman-teman memang udah ada niatan, wah aku nanti habis S2, harus S3 misalnya gitu. Jadi udah prepare dari sekarang. Karena kalau sadarnya nanti, mohon maaf, jurnal itu, artikel di jurnal itu kalau misalnya kita mau publish, itu lebih dari 3-6 bulan kalau tidak salah. Proceeding itu terbit 1 tahun setelah seminar. Nah, sehingga prosesnya cukup lama ini. Nah, jangan sampai ketika kita dari awal kita belum tahu mau melangkah kemana. Ya, ini salah satu awal untuk bisa mencari referensi dengan trik-trik yang sudah diberikan oleh saya dan Mbak Nur Fitriani. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman bisa lulus dengan segera, bisa lulus dengan cepat.
bisa dapat kemudahan-kemudahan dan bisa terus melaju melangkah walaupun tantangan dan rintangan itu akan ada datang pasti nanti. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. David dan Kak Hadi atas waktunya yang telah diberikan. Untuk itu, selanjutnya ada penyerahan sertifikat dari panitia yang akan diwakilkan oleh Profesor Sugiman. Pak Sugiman masih ada? Masih on, mohon maaf. Udah nggak ada ya? Kalau sudah tidak ada, diwakilkan oleh Koordinator Program Kerja Magister Angkatan 2022, yaitu Kak Fajri. Silakan bidang teknisi untuk penyerahan sertifikat secara simbolis. Silakan. Koordinator kita untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita pada siang hari ini. Silakan Mbak Fajri. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nur Fitriani dan Kak Hadi Nur Rahman yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya, tentunya pada siang menjelang sore hari ini, dan semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Oke, ini adalah kenang-kenangan dari kami, simbolis sertifikat untuk para narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini. Mungkin untuk teknisi bisa mengambil screenshot ya sebagai bukti. Untuk bidang teknisi disilakan. 1, 2, 3. Terima kasih untuk sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kak Hadi. Oh, maaf tadi baru David yang penyerahan sertifikat. Selanjutnya Kak Hadi. Silakan Mbak Fajri. Oke, tadi udah sekalian. Oh, udah sekalian ya? Oke. Belum. Mungkin boleh foto dulu Kak, silakan. Untuk sesi foto. Oke, Hadi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Kak. Nah, untuk teman-teman, dengan berakhirlah penyerahan sertifikat tadi, maka berakhirlah kegiatan workshop seri 1 kita pada siang hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti silakan teman-teman bisa menghubungi pematerinya langsung atau narasumbernya langsung untuk bertanya, atau teman-teman bisa cek searching sendiri untuk mencari tahu jawabannya. Mungkin cuma itu. Saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mewakili teman-teman panitia apabila ada salah-salah kata. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita, yaitu Kak Anis.
Disilakan Kak. Oke. Ya, terima kasih kepada Saudari Rusdi Lagalenta, Lagalante, oh maaf. Kak Rusdi Lagalante, Sarjana Pendidikan yang telah memandu webinar seri 1 tahun 2022. Kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita, ya ada Kak Hadi dan Kak Nur yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Baik, selanjutnya sesi foto bersama ya kepada seluruh hadirin peserta seri 1 webinar ya, peserta webinar seri 1 tahun 2022 yang belum on cam dipersilakan untuk on cam ya. Ya, dipersilahkan. Oke. Sudah on cam semua? Ya, yang belum on cam yang masih rapi-rapi ya bisa. Bisa juga unjuk gigi atau jempolnya. Ya, oke. Siap ya, operator? Oke, siap Kak ya. Untuk room yang pertama, hitungan 1, 2, 3. Oke, ditahan. Iya. Kasih senyumanmu yang paling mempesona ya, oke. Oke, lanjut di room kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, room selanjutnya. Ini yang terakhir ya? Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, hadirin peserta webinar seri 1 tahun 2022. Seraya mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada siang hari ini kita akhiri dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada acara hari ini dan juga semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di seri selanjutnya dan juga diberikan kelancaran dalam proses tadi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC dan mewakili rekan-rekan panitia memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Izinkan saya menutup acara ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat ya Kakak. Bye-bye. Semangat. Sukses semuanya, sukses. Ya, amin, amin. Ya Allah. Terima kasih Mbak, izin keluar. Terima kasih Kak Hadi dan Kak Bisa Fitri. saya hai dulu sebelum pergi? Iya. Thank you. Musiknya nggak ada ini. Musik, oh musikan sendiri. Senyum berbeda. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga seakan-akan ku ya boleh juga request tak bisa membaca. Request lagunya di YouTube ya. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba
kasih